kali ini Mimin akan bahas terkait paparan dari teman-teman BKN ya. Nah, ini kita mulai. Ini adalah dasar hukum pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2024 ya, teman-teman bisa lihat. Permen RB dan Kemenpannya ini sudah dikeluarkan. Ini tidak Mimin bahas karena sudah pernah Mimin bahas ya. Jadi ini menyesuaikan masing-masing JF ya, jabatan fungsional. Misalnya untuk guru, kemudian teman-teman nakes ya. Ini ada khusus tersendiri ya. Sama dari teman-teman teknis juga ada. Nah, kemudian ini adalah jenis pengadaan aparatur sipil negara yang ini sudah ya. Kemudian saat ini untuk administrasi sudah ini selesai ya semalam untuk PNS, untuk CPNS ini sudah proses. Nah, kita akan menunggu jadwal berikutnya yang belum dirilis itu adalah untuk pelaksanaan P3K di tahun 2024. Untuk yang kedua sini jadwal sudah dirilis ya, ini juga sudah sekarang sedang seleksi administrasi. Kita hanya tinggal menunggu P3K. Nah, kemudian yang akan kita bahas hari ini adalah terkait dokumen default untuk seleksi P3K tahun 2024. Nah, sebelum pengumumannya dirilis, berikut ini adalah syarat-syarat yang sudah harus teman-teman persiapkan dari saat ini ya, biar nanti teman-teman itu tidak kerepotan atau ada berkas yang tertinggal ya. Jadi yang pertama ini adalah persyaratan dokumen. Yang pertama ini umum ya, teman-teman, sama seperti CPNS tidak banyak perubahan. Yang pertama itu adalah teman-teman menyiapkan pas foto ya. Pas foto formal terbaru berlatar belakang merah. Nah, ini ada keterangannya adalah untuk teman-teman P3K, ini berlatar belakang berwarna merah. Kemudian yang kedua adalah kartu identitas atau kartu tanda penduduk di sini ya. Kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Dukcapil atau bukti identitas kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi. Kemudian poin ketiga yang harus teman-teman siapkan itu adalah ijazah. Ini jelas ya. Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan ya. Jadi kalau teman-teman itu ngambil sekolahnya atau kuliahnya di luar negeri, itu harus ada penyetaraan ijazah ya, PI ya. Kemudian berikutnya adalah poin keempat, ini harus menyiapkan transkrip ya. Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dari dan surat keputusan hasil konversi nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Nah, ini sama ya. Ada ijazah, kemudian ini adalah transkrip ya. Ini juga yang asli ya. Teman-teman harus pahami bahwa ini harus mengikuti yang namanya ketentuan format ya. Nah, untuk ketentuan formatnya sendiri sebenarnya ada dua ya. Dari yang disyaratkan dari regulasi dan ada yang dari instansi. Nah, perlu teman-teman pahami, setiap teman-teman melamar formasi di instansinya, jangan lupa teman-teman harus mengecek syarat dari masing-masing instansi ya. Misalnya ada format yang dikeluarkan dari instansi atau ada syarat tambahan yang diperlukan ya. Jadi pastikan syarat seleksi administrasi ini sangat penting ya. Jadi kalau teman-teman gagal di seleksi administrasi berarti teman-teman sudah dinyatakan kalah sebelum bertarung ya. Jadi pastikan untuk dokumen ini jangan sampai salah agar tidak ditolak berkasnya atau tidak memenuhi seleksi administrasi. Kemudian berikutnya adalah surat lamaran ya. Nah, ini biasanya setiap instansi itu masing-masing memiliki formatnya ya. Surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai. Nah, kita tidak tahu apakah nanti juga akan diberlakukan untuk materai tempel ya. Karena melihat apakah nanti akan ada down lagi seperti kemarin ya, Peruri untuk e-materai bermasalah beberapa hari sehingga akhirnya mengambil keputusan boleh dengan materai tempel ya. Nah, untuk surat lamaran ini juga teman-teman silakan cek di masing-masing instansi ya. Ini sama kepada ditujukannya, syaratnya gitu ya, teman-teman bisa lihat. Kemudian berikutnya adalah surat pernyataan sesuai persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai. Nah, di sini misalnya Mimin contohkan yang poin 5 ya. Misalnya untuk surat lamaran. Nah, surat lamaran itu bisa teman-teman lihat contohnya seperti ini ya. Di sini ada tanggalnya. Ini Mimin ambil yang tahun kemarin ya. Nah, ini kurang lebih ada kepadanya, kemudian surat permohonan meliputi seleksi gitu ya. Kemudian teman-teman bisa baca, misalnya ini dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi calon aparatur negara dengan formasi apa, jabatan yang dilamar apa ya. Kemudian ada syarat-syarat yang dilampirkan. Nah, ini hanya contoh ya, perlu teman-teman pahami, ini hanya contoh.
tidak semuanya harus seperti ini karena masing-masing instansi punya formatnya masing-masing. Kemudian untuk poin yang keenam, surat pernyataan tadi ya Mimin belum sempat contohkan. Surat pernyataan ini berikut dengan 5 poin juga ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada keterangan nama, tempat tanggal lahir, agama, alamat. Dengan ini menyatakan ada poin-poin ya. Jadi di sini ini mengikuti dari masing-masing instansi juga ya. Di sini Mimin contohkan ini adalah untuk Pemprov Lampung ya. Teman-teman bisa isi dan dikasih dengan e-materai juga. Nah, ini juga perlu teman-teman siapkan nanti. Tapi nanti ini belum bisa teman-teman print ya. Untuk poin surat lamaran, surat pernyataan, ini teman-teman nunggu pengumuman dari instansi ya. Kalau pas foto, KTP, ijazah, dan transkrip, ini pasti teman-teman bisa siapkan ya saat ini. Kemudian berikutnya juga surat pengalaman kerja. Nah, surat pengalaman kerja ini surat rekomendasi pengalaman kerja. Nah, ini ada beberapa contoh ya, misalnya dari teman-teman BKN tahun kemarin formatnya seperti ini ya. Contoh format surat keterangan pengalaman bekerja. Karena ada beberapa kan yang memang memerlukan pengalaman kerja ya. Nah, kemudian ada tambahan misalnya kalau di Pemprov Lampung contohnya adalah seperti ini ya. Surat keterangan bekerja telah melaksanakan tugas, kemudian ini digunakan untuk melamar apa pada jabatan fungsional apa ya. Ini minimal berapa tahunnya gitu ya sudah dibuatkan. Kemudian ini juga ada contoh untuk surat keterangan aktif bekerja ya. Surat keterangan aktif bekerja secara terus-menerus pada pemerintah Provinsi Lampung. Jadi ada surat keterangan tambahan yang membuktikan bahwa pelamar itu memang aktif ya. Kan memang syaratnya adalah minimal 2 tahun ya atau 3 tahun. Nah, jadi ada keterangan yang memperkuat bahwa yang bersangkutan ini memang benar bukan honorer bodong ya, memastikan yang bersangkutan ini memang aktif ya. Jadi ada penanggung jawabnya ya. Walaupun keasliannya kan kembali kepada yang buat ya, tapi setidaknya ini akan menjadi hal yang bisa dipermasalahkan ketika suatu saat memang terjadi maladministrasi. Nah, kemudian berikutnya adalah sertifikat ya. Jadi sertifikat ini adalah opsional ya. Misalnya yang pertama adalah sertifikat pendidik untuk P3K guru. Ini bagi teman-teman yang ikut P3K guru yang ingin mendapatkan afirmasi dan sudah punya serdik tentunya ya. Jadi kalau teman-teman punya serdik, teman-teman kan bisa melampirkan serdik teman-teman ya karena memang sudah berserdik. Kemudian poin kedua bagi jabatan yang mewajibkan surat tanda registrasi atau SR untuk P3K tenaga kesehatan. Nah, ini khusus bagi nakes ya, itu menggunakan STR, biasanya ada STR-nya. Kemudian ada berikutnya adalah sertifikat yang ditentukan instansi pembina untuk P3K teknis. Nah, instansi pembina ini menyesuaikan dengan jabatan fungsional yang dilamar ya. Misalnya mungkin ada beberapa sertifikat khusus atau keahlian khusus yang harus dimiliki untuk melamar suatu formasi tertentu. Jadi bagi teman-teman yang melamar di formasi P3K di tahun 2024, teman-teman pastikan selalu update informasi pengumuman dari masing-masing instansinya ya. Kemudian pastikan bahwa seleksi administrasinya itu sesuai ya dengan yang dilamar, kemudian tidak ada yang salah ya, walaupun ada masa sanggah ya. Nah, berikut ini adalah informasi yang dapat Mimin sampaikan. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Semoga informasi dari Mimin bermanfaat. Salam satu data.